Salam sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Pendeta Naya, kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua, yaitu Rema. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi penjala manusia. Ayat pengantar diambil dari Lukas 5 ayat 10b yang berbunyi begini. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Namun sebelum saya membahasnya, agar dapat sinkron dengan temanya, makanya saya rekaman di salah satu tempat yang sangat indah dan kebetulan ada airnya. Kalau saudara-saudara melihat begitu ya, ada air pasti ada ikan, ada ikan pasti ada nelayan. Seperti kata pantun begini, ada jaring ada keju, mancing yuk gitu ya. Walaupun saudara nggak pernah lihat ada nelayan ya dari tadi, ya sekarang nelayannya nelayan manusia, yaitu saya gitu ya. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, menarik memang dalam kisah Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11 secara khusus 10b. Sebab di sana diceritakan dengan jelas bagaimana Tuhan datang mencari umatnya. Ada perjumpaan yang begitu khas terjadi antara manusia dengan Tuhan pada pasal tersebut begitu ya. Secara khusus terjadi pada Simon Petrus. Datangnya Yesus kepadanya membuat dirinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, yang sebelumnya tentunya belum pernah sama sekali ia alami. Nah, saudara-saudara, ada 3 tahap sebenarnya dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama-tama, pasti orang tersebut mendapati dirinya dipenuhi kehadiran Allah. Ya, ini seperti teofani. Petrus mengalami teofani ketika melihat Yesus dan setelah mendapatkan ikan yang begitu banyak. Kedua, langsung akan merasa bahwa dirinya itu tidak pantas. Kan Petrus langsung sujud dan mengatakan bahwa aku tidak pantas di hadapan Yesus. Tapi setelah itu ditolong oleh Yesus. Dan yang ketiga adalah terdorong untuk berbuat sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Makanya ketika Yesus mengatakan, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, Petrus CS meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, menjadi penjala ikan tentunya juga harus belajar. Tidak serta-merta langsung bisa mempunyai skill dalam menjala ikan. Butuh pengetahuan yang luas, baik tentang laut, tentang waktu, angin, perahu, cuaca, jala, dan juga soal ikannya tentu gitu ya. Ada proses yang membentuk orang dapat menjadi penjala ikan yang baik dan handal. Lalu jika ditanya menjadi penjala manusia bagaimana? Ya tentunya menjadi penjala manusia pertama-tama adalah anugerah. Karena kan sebutan ini hanya diberikan oleh Tuhan dan bukan kita sendiri yang memberi gelar itu kepada diri kita sendiri. Ini adalah panggil bagi kita semua, panggilan bagi kita semua. Nah, maka dari itu panggilan ini mesti kita respon secara benar. Bagaimana caranya? Yaitu menghayati perjumpaan dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Tujuannya agar lebih mudah untuk mendalami gerak-gerik Allah tuh ya dalam diri kita, sehingga kita makin bisa peka dan makin bijaksana untuk menilai situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah ingat siapa diri kita ini. Kita kan cuma hamba, bukan siapa-siapa. Hanya karena kemurahan Tuhan sajalah kita dipanggil untuk bersama-sama menjalani misi Allah yang sudah Allah percayakan kepada kita. Dan yang juga penting adalah rendah hati. Kenapa? Supaya Tuhan mudah membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Dia kan seperti seorang periuk yang membentuk kita. Dan ujungnya, maka kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya ya untuk melakukan apa yang segala Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan nawar-nawar, terima aja begitu ya. Menjala manusia adalah sebutan yang ingin mengatakan bahwa kita itu dipercaya oleh Tuhan untuk menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup untuk makan, menolong mereka yang sangat membutuhkan pendidikan yang baik. Ada bagi mereka yang sedang mengalami penindasan, ketidakadilan,
merawat yang berada dalam kesusahan atau mengalami perpecahan karena difitnah, gitu ya. Mengangkat mereka yang jauh dari damai sejahtera dan melepaskan mereka yang berada dalam penjara dosa. Ini adalah tugas kita semua yang dipanggil oleh Allah. Kita semua, kita harus menjala, menolong mereka agar mereka juga dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Kita nggak boleh diam. Nah, sebab tidak mungkin sang nelayan tidak menebarkan jalannya ketika dia melihat ikan yang sudah ada di depan matanya. Nggak mungkin dia diam aja. Dia pasti buru-buru untuk menjala ikan supaya semuanya bisa terjalan dengan baik. Nah, sama seperti menjala manusia, seharusnya kita juga mesti buru-buru menebar jala ketika kita melihat ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan dari kita, agar mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik dan terus berusaha bagi Tuhan. Itu tugas kita. Akhir kata, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Hayati dan hidupi dalam keseharian kita. Siapapun kita semua punya tanggung jawab kepada Tuhan untuk membawa ikan yang adalah favorit makanan kesukaannya Tuhan. Aduh, jangan-jangan itulah sebabnya nih kenapa Yesus suka ikan. Kenapa? Itu karena gitu ya. Jangan-jangan kitalah yang menjadi nelayannya. Kita yang menjadi nelayannya, begitu ya. Nah, tapi kita sayangnya bukan menjala ikan, tapi kita menjala manusia yang membutuhkan kasih Tuhan. Dalam kitab Amsal ya, ayat yang ke-8, pasal ke-8 ayat 31, bukankah dikatakan bahwa anak-anak manusia juga merupakan kesukaannya. Jadi bisa dikatakan bahwa kesukaan Yesus bukan hanya ikan, tapi juga manusia yang membutuhkan pertolongan. Demikian renungan singkat bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan serta melakukan kehendaknya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.